Nani yang kemarin WA saya ya? Iya Bu, betul. Kemarin di percakapan kita itu mau konseling ya Bu ya, mengenai ASI eksklusif kan? Iya Bu. Ya, jadi di sini langsung saja ya Bu ya. Iya. Jadi Bu, di sini itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tindakan yang akan saya lakukan. Yaitu saya akan menjelaskan untuk maksud dan tujuan dari konseling ASI eksklusif ini ya Bu ya. Iya Bu. Jadi di sini untuk maksud dan tujuannya dapat kita ketahui, yaitu untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil dan ibu menyusui tentang pentingnya pemberian ASI ya Bu ya. Iya. Ini ASI yang diberikan pada bayi mulai dari 0 sampai 6 bulan ya Bu ya. Iya. Jadi di sini itu tanpa diberikan makanan tambahan ya Bu ya. Iya. Bu, tadi kan saya sudah menjelaskan maksud dan tujuan. Sekarang saya izin untuk menutup privasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Bu, silakan. Saya permisi dulu ya. Iya Bu. Maaf ya Bu, tadi menunggu lama. Iya Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian ASI eksklusif dulu ya Bu ya. Iya. Jadi untuk ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI pada bayi mulai dari umur 6 bulan ya Bu ya. Iya. 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan makanan tambahan lagi, begitu ya Bu ya. Iya Bu. Dan untuk manfaatnya sendiri dari ASI tersebut yaitu ada nutrisi, kemudian daya tahan tubuh, dapat meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, kemudian penghematan biaya juga ya Bu ya. Iya Bu. Untuk obat-obatan, tenaga dan sarana kesehatan. Kemudian dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sangat tangguh dan berkualitas ya Bu ya. Iya. Sebentar kita tunggu ya Bu ya, soalnya lagi aja, nanti kalau udah selesai kita lanjutkan ya Bu ya. Iya Bu. Saya lanjut ya Bu ya. Iya. Jadi saya akan menjelaskan yaitu untuk zat kekebalan dalam ASI ya Bu ya. Iya. Jadi di sini itu ada yang pertama itu ada faktor bifidus. Dari faktor bifidus ini dapat mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi ya Bu ya. Iya Bu. Untuk dapat mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada laktoperin, yaitu dapat mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi itu tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhan ya Bu ya. Iya. Kemudian ada anti alergi, mengandung zat antivirus polio, kemudian dapat membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat yang merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah si bayi ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan untuk jenis-jenis ASI sendiri ya. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan dari jenis-jenis ASI yaitu ada kolostrum. Kolostrum ini merupakan cairan yang pertama kali cairan kental dengan warna kekuning-kuningan dibandingkan susu matur ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian disekresi yaitu hari ke-1 sampai hari ke-3, bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur itu tidak ya Bu. Iya. Kemudian di sini ada itu merupakan ASI pencahar yang idealnya itu untuk membersihkan mekonium dari usus bayi yang baru lahir dan dapat mempersiapkan saluran pencernaan makan bayi bagi makanan yang akan datang ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di sini ada dapat mengandung lebih banyak karbohidrat, kemudian protein, mineral, antibodi, kemudian dapat memberikan perlindungan bagi si bayi sampai umur 6 bulan dibandingkan dengan ASI matur nggih Bu. Iya Bu. Kemudian ada air susu masa peralihan. Jadi di sini disebut dengan air susu masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum tadi sampai menjadi ASI yang matur ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di sini disekresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Kemudian untuk kadar protein masih rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat ya Bu ya, dari
air susu masa peralihan ini ya. Iya. Kemudian saya lanjut lagi untuk air susu matur. Air susu matur itu merupakan air susu yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Komposisi relatif konstan. Kemudian merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna dari casein, riboflavin dan koraten yang terdapat di dalamnya ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian dari ASI susu matur ini juga dia tidak menggumpal jika dipanaskan. Kemudian yang terakhir ini dari air susu matur terdapat antimikrobial atau faktor antara lain, yaitu ada antibodi yang disebut dengan kekebalan terhadap infeksi, kemudian ada protein, hormon ya Bu ya. Iya Bu. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan cara memperbanyak produksi ASI kita ya Bu ya. Iya. Jadi di sini cara yang dapat memperbanyak produksi ASI yaitu bayi menyusu setiap 2 jam selama 10 sampai 15 menit di setiap payudara. Jadi payudara kiri sama payudara kanan disamaratakan ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian bangunkan bayi, buka baju, gedong yang membuat rasa gerah. Kemudian duduklah selama menyusui ya Bu ya. Pastikan juga bayinya itu menyusu dengan posisi yang baik, kemudian menempel pada ibu sendiri ya, dan menelan secara aktif begitu ya Bu. Iya Bu. Kemudian susui juga bayi itu di tempat yang tenang, nyaman, dan minumlah setiap kali menyusui, minum air begitu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian tidur bersebelahan atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusui dapat setiap saat begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian namanya kita menyusui, kita harus cukup istirahat dan cukup minum ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara pemerasan ASI dengan tangan ya Bu. Iya Bu. Jadi di sini untuk pemerasan ASI dengan tangan yaitu kita siapkan cangkir atau gelas. Gelas yang bertutup ya Bu ya, yang telah dicuci dengan bersih, kemudian menggunakan air yang mendidih. Kemudian payudaranya ibu itu dikompres dengan kain menggunakan handuk yang hangat. Kemudian dimasas ya Bu ya. Iya Bu. Dengan kedua telapak tangan kita ya Bu ya, dari pangkal ke arah kalang payudara ya Bu ya. Iya. Kemudian ulangi pijatan ini pada sekitar payudara secara merata begitu ya Bu. Kemudian dengan ibu jari kita sekitar kalang payudara bagian dari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalang payudara ditekan ke arah dada, berarti yang di dadanya di gini-gini ya Bu ya. Kemudian ditekan-tekan untuk di samping-sampingnya gitu ya Bu ya. Kemudian daerah kalang payudara diperas dengan ibu jari dan jari telunjuk. Jangan memijat atau menekan puting ya Bu ya, karena dapat menyebabkan rasa nyeri. Jadi di sini kita memerasnya itu dengan jari telunjuk, berarti di arah putingnya itu ya Bu ya. Tapi di belakang yang lingkaran hitamnya itu ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian ulangi tekan peras tekan. Jadi peras tekan seperti itu ya Bu ya. Iya Bu. Di sini juga sudah ibu lakukan misalnya peras tekan tadi, kemudian lepas. Pada mulanya ASI tidak keluar, setelah beberapa kali maka ASI akan keluar ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian tadi untuk kompresnya nanti ibu menggunakan air panas dingin, tapi harus yang terakhir itu yang panas ya Bu ya. Iya Bu. Berarti panas dingin panas gitu ya. Iya Bu. Kemudian untuk gerakan ini diulang pada sekitar kalang payudara pada semua sisi agar yakin bahwa ASI telah diperas dari semua segmen payudara ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan pada penyimpanan dan pemberian ASI perah ya. Iya Bu. Jadi di sini untuk penyimpanannya itu Bu di udara terbuka atau bebas, yaitu sekitar 6 jam sampai 8 jam. Kemudian di lemari es dengan 40 derajat Celcius.
atau 24 jam ya Bu ya. Iya. Kemudian di lemari pendingin atau beku minimal 18 derajat Celcius, itu 6 bulan ya Bu. Kemudian untuk cara penyimpanan ASI perah tadi yaitu di lemari es, yaitu 40 derajat Celcius atau 24 jam ya Bu ya. Iya. Kemudian di lemari pendingin atau beku itu 18 derajat Celcius. Jadi di sini ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Bu ya, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya dari ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat saja di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas, itu juga boleh ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Ibu harus memberikan ASI perahnya itu dengan menggunakan sendok. Di sini saya lanjutkan ya Bu ya untuk penjelasannya mengenai cara penerapan ASI eksklusif pada ibu yang bekerja. Jadi ibu bekerja atau tidak Bu? Tidak Bu. Tapi tetap saya lakukan konselingnya ya Bu ya. Iya. Jadi di sini untuk ASI eksklusif pada ibu bekerja itu yaitu selama cuti, misalnya hanya memberikan ASI saja. Kemudian sebelum masa cuti habis upah pola minggu bayi dengan ASI perah ya Bu ya. Iya. Kemudian sebelum berangkat bekerja kita harus wajib menyusui si bayi. Selama di kantor perah ASI setiap 3-4 jam ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan diberikan dengan sendok kepada si bayi. Jadi di sini dari penjelasan masalah ASI eksklusif tadi yang sudah saya sampaikan kepada ibu, apakah ibu ada ingin ditanyakan mengenai perasaan ibu setelah menerima konseling yang sudah saya lakukan? Tidak ada Bu, saya sekarang sudah bisa memahami dan ada sedikit gambaran mengenai ASI eksklusif ini. Iya. Oh iya Bu, tadi kan ini kan karena di ruangan konseling ya, jadi saya tidak mengajarkan secara terperinci mengenai yang mengurut payudara tadi ya Bu ya. Iya. Nanti setelah ini nanti ibu ke ruangan yang khusus, nanti saya ajarkan yang lebih agar ibu lebih paham juga ya Bu ya. Iya Bu. Nanti bisa ibu terapkan di rumah ya Bu. Iya Bu. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah Bu. Ya baik, kalau begitu tidak ada yang ditanyakan. Nanti jika ada yang kurang jelas yang ingin ibu tanyakan, silahkan datang ke sini ataupun via WA saya juga tidak apa-apa. Iya. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Selamat pagi ya ibu ya. Iya Bu, selamat pagi. Iya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oh ya. iya, ibu sama siapa? Sama adik tadi Bu. Oh iya, hati-hati di jalan ya. Iya Bu, saya permisi. Iya, mari. Mari.